Kalau kita melihat dari beberapa hal yang kemarin kita lihat secara jejak digital, saudara, residivis Bahar bin Smith ini, saya meyakini sekali bahwa proses ini juga tidak akan mentok, tidak akan nguap, bahkan hanya cukup sebagai tersangka. Menurut keterangan sahabat Rida, dia dipukul dan diinterogasi, suruh mengaku bahwa dia adalah anggota PWI LS, dan berulang-ulang kali sahabat Rida mengatakan bahwa dia adalah anggota Banser Kasat Koreon, Banser Kecamatan Tangerang. Bahar bin Smith dan para pendukungnya atau pengacaranya bahkan sekalipun, atau bahkan ada pihak-pihak lain yang masih membackup atau membackingi Bahar bin Smith, itu juga akan berpikir ulang. Karena tidak hanya berhadapan dengan seorang Kang Rida Banser, seorang anggota, tapi menghadapi organisasi Ansor Banser, khususnya di Tangerang Kota dan pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Suruh mengaku juga sampai 2 kali. Sampai 2 kali dibekap pakai handuk basah, kemudian disiram pakai air, sehingga ketika 2 kali dibekap tetap tidak mau mengaku. Menurut keterangan sahabat Rida, bahkan ada ancaman pembunuhan, mau dimutilasi menjadi 9. Polresta Tangerang Kota tidak memproses tahapan-tahapan proses hukum ini dengan baik dan objektif, dan bahkan dimandekan. Ini ada informasi bahwa nanti pada tanggal 7 Februari, mungkin 2 hari lagi ke depan, Ansor Banser Kota Tangerang akan melakukan demo besar-besaran untuk menuntut keadilan agar proses penegakan hukum benar-benar dilakukan oleh kepolisian, agar Kang Rida Banser benar-benar mendapat kepastian hukum dan benar-benar mendapat keadilan hukum. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Tahap demi tahap, proses demi proses, akhirnya Bahar ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemarin tanggal 4 Februari, seperti dugaan, seperti spekulasi dan seperti ekspektasi para netizen bahwa residivis Bahar bin Smith pasti tidak akan menghadiri panggilan pertama sebagai tersangka dari Polres Tangerang Kota. Dan terbukti memang akhirnya ditunggu selama 24 jam, dari mulai jam 10 pagi tanggal 4 sampai jam 10 malam, sampai ketemu lagi paginya lagi, Bahar bin Smith ternyata memang mangkir dari panggilan pertama sebagai tersangka diduga kasus penganiayaan dan pengeroyokan saudara kita Kang Rida Banser. Dan kita nggak usah perlu menanggapi bagaimana pihak dari pengacara atau dari pihak kubu residivis Bahar bin Smith ini yang sudah melaporkan istrinya Kang Rida Banser, Mbak Fitria. Ya, kita tidak perlu menanggapi hal seperti itu, dan saya kira ini sesuai dengan apa yang kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Tubagus Mogi, juga dengan pengurus Banser di sana, Ansor di sana di Tangerang Kota, bahwa sudah kita tepiskan soal pelaporan balik dari kubu residivis Bahar bin Smith tentang Mbak Fitra atau istrinya Mas Rida. Udah kita tepis, dan saya yakin itu juga pasti ya nanti akan lihat seperti apa. Itu kan mengaburkan substansinya. Nah, kita sekarang fokus pada bagaimana sekarang mengawal kasus ini terhadap residivis Bahar bin Smith ini, agar memang jelas-jelas harus ditindak tegas. Dan sekarang ini Bahar bin Smith sepertinya agak minder gitu loh. Sepertinya sudah mulai keder gitu. Dan seperti udah mulai ingah-ingih, bahkan mungkin mau gimana sekarang si residivis Bahar bin Smith ini, karena hari ini persoalan yang dianggap enteng, persoalan yang dianggap sepele, bahkan menurut pengacara saudara residivis Bahar bin Smith ini, bahwa peristiwa yang sudah terjadi di bulan September 2025 itu sudah hilang, sudah selesai soal kasus Kang Rida Banser. Tapi mereka ini memang tidak mengerti, tidak memahami
Oke, dalam kasus-kasus yang sebelumnya, misalkan di Karawang, misalkan di Grand Wisata, dan di tempat lain, oke lah, bisa Anda tepis, bisa Anda abaikan. Tapi sekarang Anda, residivis Bahar bin Smith dan pengacaranya ini, Anda sekarang ini berhadapan dengan organisasi Ansor Banser Kota Tangerang. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Ansor Banser Kota Tangerang ini akan mengawal dengan sangat-sangat serius dan detail agar proses tahapan-tahapan dari mulai kemarin penyidikan akhirnya saudara residivis Bahar bin Smith itu menjadi tersangka, itu tidak nguap di tengah jalan atau bahkan cuma mentok jadi tersangka. Ansor Banser Tangerang Kota itu serius dan berkomitmen mengawal proses ini, dan bagaimana agar terkonfirmasi apa yang saya katakan ini, coba Anda saksikan bagaimana pernyataan Ketua Ansor Banser Tangerang Kota ketika diwawancari oleh sebuah televisi swasta nasional. Kita simak bagaimana penuturan Ketua Ansor Banser Tangerang Kota. Kita simak. Informasi yang langsung saya terima dari korban sahabat Rida, pemukulan ini lebih dari 10 orang. Dan pelaku atau oknum utamanya adalah BS ya. Keterangan yang saya terima dari sahabat Rida atau korban, pelaku utamanya adalah Bahar bin Smith. Kami akan kawal kasus ini sampai seluruh pelaku ditindak tegas. Bang Midiani, saya ingin meluruskan lagi kalau tadi versi dari kuasa hukum Bahar Smith mengatakan ketika dicek handphone dari korban ini, ia menemukan sebuah grup yang isinya adalah persatuan PWILS begitu. Jadi dianggap bahwa korban ini bukan bagian atau anggota dari Banser. Bagaimana tanggapan Anda? Logikanya sederhana, Ibu. Misal kita punya handphone, kita dimasukkan ke dalam grup, salah satu grup apapun itu ya organisasinya, kan belum tentu juga kita bagian dari pada organisasi itu. Logikanya sederhana. Jadi kalau misalkan tadi dari penasihat hukum Bahar bin Smith mengatakan bahwa sahabat Rida adalah kader PWI LS karena telah ditemukan grup PWI di handphonenya, itu kan belum tentu juga sahabat Rida ini adalah bagian atau anggota dari PWI LS tersebut. Oke. Baik, Bang, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan versi kronologi dari kuasa hukum Bahar Smith begitu ya. Saya sekarang ingin mendengar dari versi Abang nih. Dari versi GP Ansor, sebenarnya kronologi kejadian yang melibatkan Bahar Smith ini seperti apa? Karena tadi pengacara mengatakan bahwa sebenarnya sempat ada provokasi bahwa korban ini sempat bertindak cukup anarkis dan ingin mencolok atau ingin menyerang Bahar Smith begitu. Kalau dari Anda kronologinya bagaimana? Jadi baik, terima kasih. Kronologinya saya dapatkan langsung ya dari korban Rida atau sahabat Rida. Pada pukul 10 malam, sahabat Rida itu berangkat dari rumah menuju tempat maulid yang memang nggak jauh antara kecamatan Cipondoh dengan kecamatan Tangerang, cukup 10-15 menit kita bisa tempuh. Dan memang itu sudah di mana-mana bahwa maulid tersebut salah satu penceramahnya adalah Bahar bin Smith. Nah, sahabat Rida ini atau Banser Rida ini memang beliau itu suka atau senang menghadiri maulid Nabi, itu tidak terkecuali atau tidak ada pengecualian, mau Habib yang pengisi penceramahnya atau kiai atau ustadz. Yang pertama itu, yang berikutnya adalah itu sangat keliru ya bahwa sahabat Rida itu melakukan kerusuhan atau provokasi atau bahkan mau tadi bahasa Ibu tuh mencolok mata Bahar bin Smith ya. Bahar bin Smith itu Ibu bisa saksikan ketika ceramah itu pengawalnya itu banyak sekali. Jadi jarak 2 meter bagaimana orang mau nyolok, udah dipiting Bu. Sudah dipiting, bahkan ada pemukulan di lokasi acara tersebut di panggung sampai sehingga dibawa ke rumah salah satu tersangka ya, yang hari ini sudah jadi tersangka, inisialnya adalah MA. Nah, di dalam rumah tersebut juga banyak Bu yang mukulin sampai dibawa ke ruangan yang ada di rumah salah satu tersangka
Nah, di situ menurut keterangan sahabat Rida, dia dipukul dan diinterogasi, suruh mengaku bahwa dia adalah anggota PWI LS, dan berulang-ulang kali sahabat Rida mengatakan bahwa dia adalah anggota Banser Kasat Koreon Banser Kecamatan Tangerang. Dan menurut keterangan Rida juga, Bu, selain pemukulan terjadi ada handuk dikasih air, dibekap Ibu pakai handuk basah, suruh mengaku juga sampai 2 kali. Sampai 2 kali dibekap pakai handuk basah, kemudian disiram pakai air, sehingga ketika 2 kali dibekap tetap tidak mau mengaku. Menurut keterangan sahabat Rida, bahkan ada ancaman pembunuhan, mau dimutilasi menjadi 9. Oke. Ini enggak. Bang, saya ingin merunutkan kembali ya. Jadi kalau misalkan dari cerita Abang ini, apakah Bahar Smith melakukan penganiayaan secara langsung terhadap korban? Langsung. Itu tadi yang memukul itu, Bahar itu menyaksikan dan memukul langsung. Menurut keterangan sahabat Rida, termasuk ancaman tadi itu, mau memutilasi sahabat Rida menjadi 9, itu pakai sajam Ibu, pakai golok. Yang mengatakan itu adalah? Keterangan Rida itu menurut keterangan Rida yang mengatakan mau memutilasi sahabat Rida menjadi 9, itu itu Bahar bin Smith. Oke. Baik. Bang, tapi ketika korban ini datang ke maulid tersebut, sebenarnya kapasitasnya sebagai apa, Bang? Apakah memang datang pribadi, organisasi, atau ada penugasan tertentu sebenarnya? Ibu, maulid Nabi Muhammad SAW terbuka untuk umum, untuk umat Islam dari golongan manapun dan siapapun, selama dia umat Muslim dan memang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak berangkat atas nama organisasi pun, kalau dasarnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maulid dimanapun pasti hadir. Jadi kalau tadi ditanyakan adalah kapasitasnya sebagai apa? Tadi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang turut bahagia dan senang dengan acara maulid. Harapan Ansor ke depan, seluruh pelaku harus ditangkap Ibu. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, jangan ragu. Siapapun dia, tangkap selama memenuhi syarat atau unsur pidana dan ditemukan alat bukti. Melalui LBH kami akan mengawal kasus ini sampai dengan tuntas, sampai dengan pelaku ditangkap kesemuanya atau keseluruhannya dan korban mendapatkan hukum atau perlakuan yang seadil-adilnya. Begitu, Ibu. Kita juga merasa kita juga sekarang ini ya, para netizen, para sahabat-sahabat Awi Kertapati yang selama ini memang intens ya mengikuti diskursus mengenai polemik nasab palsu Balawi ini, apalagi mengenai seorang residivis bernama Bahar bin Smith. Ya menjadi lucu gitu loh, menjadi kayak kekanak-kanakan, menjadi kayak PAUD gitu loh, seorang residivis Bahar bin Smith ini. Coba kalau kita melihat jejak digital si residivis Bahar bin Smith ini, dari saya mulai dari kasus ketika berhadapan dengan Jenderal Dudung, bagaimana seorang Bahar bin Smith ini ya merasa kecil atau mengecilkan Jenderal Dudung pada saat itu, kalau nggak salah tahun 2022 ya, membuat hate speech yang itu sangat-sangat menyinggung marwah umumnya, marwah TNI dan khususnya marwah Bapak Jenderal Dudung. Dan pada saat itu memang kan polemik nasab itu kan belum seramai sekarang ini, belum ada pembahasan mengenai kajian-kajian secara sejarahnya si Ba'alawi ini, kemudian belum ada metodologi bagaimana penelusuran nasab mereka ini batil nggak sih sebetulnya, atau sah nggak sih ya. Tapi ternyata memang setelah ini berjalan dengan cukup lama, ya kita lihat sekarang bagaimana
tanggapan dari para netizen atau masyarakat awam lah mengenai Mbak Lawi ini yang mengaku cucu Nabi. Nah, pada saat di peristiwa Jenderal Dudung, mungkin merasa masa masih banyak, mungkin merasa ada juga yang membackingi, diduga seperti itu, ada perasaan-perasaan bahwa cucu Nabi itu sudah menjadi satu kemasan yang itu sudah merasuki orang-orang yang ya tingkat bawah ini, yang gampang dibodoh-bodoh ini, dan akhirnya apapun yang dilakukan oleh saudara residivis Bahar bin Smith ini ya pasti akan didukung oleh pengikut-pengikutnya. Dan pada saat itu kan masih FPI masih eksis ya, belum dibubarkan oleh pemerintah. Itu satu ya. Kemudian persoalan yang lain yang dia merasa tetap jagoan lah, tetap cucu Nabi, dan pengikutnya juga makin banyak kan pada saat sebelum Dudung ini. Tapi setelah Dudung ini kan mulai agak-agak ya terdegradasi, meskipun tetap masih banyak orang-orang yang meyakini bahwa si residivis Bahar bin Smith ini sebagai cucu Nabi. Dan juga mungkin saja pada saat mungkin ya setahun yang lalu lah kurang lebih, ada pembacking yang diduga memang masih menggunakan si residivis Bahar bin Smith untuk tujuan-tujuan elektoral misalkan, gitu kan, dan tujuan-tujuan lain lah. Tapi sepertinya hari ini, khususnya Bahar bin Smith dan pada umumnya Mbak Lawi, ya sudah merasa memang sudah tidak laku lagi, tidak laku untuk dijual, baik itu untuk event-event 5 tahunan seperti pemilihan bupati, pemilihan gubernur, hingga presiden. Mbak Lawi yang sudah membuat menjustifikasi otak-otak para pribumi ini untuk meyakini bahwa mereka itu sebagai dulur Nabi, sekarang sudah mulai terdegradasi dan ya sudah mulai terkucilkan mereka sekarang. Jadi para pemangku sponsor ini yang mencoba untuk terus menggunakan Mbak Lawi untuk kepentingan-kepentingan tertentu sudah mulai bubar, ambiar, seiring dengan rungkatnya nasab klan Mbak Lawi. Nah, kalau kita melihat dari beberapa hal yang kemarin kita lihat secara jejak digital saudara residivis Bahar bin Smith ini, saya meyakini sekali bahwa proses ini juga tidak akan mentok, tidak akan nguap, bahkan hanya cukup sebagai tersangka. Karena coba Anda lihat, Bahar bin Smith dan para pendukungnya atau pengacaranya bahkan sekalipun, atau bahkan ada pihak-pihak lain yang masih membackup atau membackingi Bahar bin Smith, itu juga akan berpikir ulang. Karena tidak hanya berhadapan dengan seorang Kang Rida Banser, seorang anggota, tapi menghadapi organisasi Ansor Banser, khususnya di Tangerang Kota dan pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa disepelekan sekarang ini. Dan ini kalau jika kepolisian, khususnya Kapolres atau Polresta Tangerang Kota, tidak memproses tahapan-tahapan proses hukum ini dengan baik dan objektif, dan bahkan dimandekan, ini ada informasi bahwa nanti pada tanggal 7 Februari, mungkin 2 hari lagi ke depan, Ansor Banser Kota Tangerang akan melakukan demo besar-besaran untuk menuntut keadilan agar proses penegakan hukum benar-benar dilakukan oleh kepolisian, agar Kang Rida Banser benar-benar mendapat kepastian hukum dan benar-benar mendapat keadilan hukum. Jadi tunggu saja, Ansor Banser Kota Tangerang akan melakukan demo besar tanggal 7 Februari 2026 di Polresta Tangerang Kota. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.